saya pribadi itu punya anak, saya terkaget-kaget gitu. Bukan mereka yang salah, ya kita sekolahin anak kan supaya mereka berani speak up, berani ngeluarin pendapat sendiri gitu. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh nggak siap dengan seterbukanya itu, seberaninya itu mereka terbuka. Apa pengalamannya? Ya misalnya paling sederhana itu kalau sekarang kayak di TV gitu, di TV misalnya kita udah terbiasa melihat tontonan-tontonan yang mungkin belum saatnya seumuran anak saya tonton gitu ya. Bukan sebatas ciuman cowok cewek doang, udah nggak sebatas itu lagi. Jadi kadang-kadang ya isu LGBT, isu transgender dan lain-lain gitu. Saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai orang yang anti terhadap apapun pilihan orang lain. Itu silahkan, saya itu hak mereka gitu. Pribadi setiap orang tuh bebas mau ngapain. Yang menjadi salah itu menurut saya pada saat kita memaksakan keyakinan kita tuh ke orang lain. Simpel lah, banyak hal lain misalnya kayak patriarki atau urusan patriarki deh misalnya gitu. Akan ada selalu kelompok yang ngerasa orang lain yang patriarki misalnya, lo nggak bener lo patriarki gitu. Padahal kan tuh haknya dia ya. Kalau misalnya ada sekelompok perempuan yang dia memilih untuk menjadi lebih melayani suaminya, lebih melayani laki-lakinya gitu ya. Nah, itu kan hak dia gitu. Dia kan nggak nyuruh lu untuk ikut-ikutan dia gitu. Tapi bukan berarti saya sekali lagi ya, ini bukan berarti saya mendukung patriarki gitu. Apapun pendapat saya itu buat saya sendiri aja gitu. Saya nggak akan nyuruh orang lain buat ikut-ikutan gitu. Tapi semua orang pasti punya hak dan dasar masing-masing. Nah, cuma kadang-kadang kita di era kebebasan berpendapat ini, kita teriak gitu untuk semua orang itu, gue bebas dong mau ngapain, mau mikirin apa aja, mau berpendapat apa aja bebas. Tapi giliran nggak sama ngomel gitu. Giliran ada yang nggak sepakat sama pendapat kita, wah tuh nggak bener tuh, goblok tuh, dasar nggak. Nah itu kan artinya lo berjuang untuk apa selama ini? Kalau emang lo perjuangin kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, ya pada saat orang lain ada yang nggak sependapat ya nggak apa-apa dong. Gitu, harusnya kan begitu ya. Nah tapi kan di faktanya kan tidak. Nah anak-anak sekarang tuh gue lihat, nah termasuk generasi anak-anak saya, mereka berani untuk ngomong apa adanya. Benar, cuma ngagetin gitu. Anak saya bisa ngomong, ayah this is my life. Dia yang punya hak untuk ngatur hidupnya itu mau seperti apa. Nah kalau zaman saya kecil, saya ngomong begitu ke orang tua saya, habis ya jadi sambel. Tapi ya anak saya, pada saat anak saya ngomong begitu ke saya, satu sisi saya ngerasa sebenarnya pendidikan saya tuh berhasil gitu. Saya udah bisa membuat dia sosok yang merdeka untuk berpendapat gitu. Tinggal kita yang jadi orang tua ini siap gak gitu. Nah itu yang harus dirubah pelan-pelan. Kalau menurut Bang Tompi, apa yang membuat generasi sekarang gitu menjadi seperti itu? Apa efek dari globalisasi? Mereka baca lebih banyak sih. Mereka baca banyak, mereka tontonnya lebih banyak, asupannya lebih banyak gitu. Dan yang dia lihat itu udah lebih beragam ya. Kalau dulu zaman saya kecil, mungkin zaman teman-teman semua di sini kita masih remaja dulu, informasi lebih banyak satu arah gitu. Kita dapat dari orang tua, dari guru ngaji, dari guru sekolah gitu. Nah kalau anak sekarang enggak, mereka baca sendiri, mereka cari tahu sendiri gitu. Nah satu sisi yaitu kita yang hidupnya di generasi sebelumnya ini yang harus menyesuaikan diri untuk menerima perubahan itu sih. Ngagetin, kaget banget. Mas Tompi, kalau menurut pernah dapat pertanyaan paling sulit dari anak nggak? Kalau pernah, apa gitu pertanyaan paling sulit? Yang tersulit ya. Waduh, sensitif banget sih sebenarnya pertanyaannya. Iya, pertanyaan itu sensitif banget. Ya anak gue tuh sebenarnya bukan anak gue yang nanya sih, gue justru yang nanya ke mereka gitu. Gue nanya konsep gender ke anak-anak gue. Tapi jawaban mereka menurut gue ngagetin sih. Gimana anak, dan gue rasa itu merefleksikan kondisi generasi Gen Z sekarang ya. Gimana mereka melihat isu gender itu, ya itu benar-benar udah hak setiap orang gitu. Selama dia nggak ganggu orang lain, selama dia nggak punya perbuatan yang sifatnya merendahkan orang lain, ya dia mau menganggap dirinya apapun terserah mereka gitu.
Jadi itu sampai anak gue yang terkecil tuh mandangnya begitu. Gitu sampai waktu itu gue bilang, terus kalau misalnya ada cowok sama cowok atau cewek sama cewek ciuman tempat umum gimana? Itu jawabannya lebih ngagetin lagi sih, dan yang ngebuka pikiran gue, iya juga ya. Jawaban mereka itu yang salah itu bukan ciumannya, tapi melakukan perbuatan itu di tempat umumnya gitu. Mau laki atau perempuan ciuman tempat umum juga salah gitu. Nah, jadi kadang-kadang ya itu gue sendiri masih suka terjebak di sempitnya cara berpikir gitu. Nah, anak-anak sekarang SD loh. SD itu mereka bisa mikir seluas itu gitu. Nah, jadi akhirnya ya kadang-kadang harus banyak ngobrol sama anak-anak sekarang supaya kita bisa ngikutin ya. Bisa ngikutin dan nggak kaget. Kalau nggak pasti kaget. Gue yakin kalau mereka jawab kayak gitu ke nyokap gue pasti akan kaget. Tapi dengan adanya yang kayak gitu, dari lu sendiri apakah membebaskan mereka dengan hak berpikirnya atau mengarahkan ke cara berpikir Tompi sendiri? Gue rasa tugas kita orang tua tuh bukan nyetirin anak tuh harus ngelakuin apapun yang gue anggap benar gitu, belum tentu gitu. Tugas gue cuma ngasih referensi aja, bahwasanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu. Nah selanjutnya sekarang mereka belum di fase memutuskan sih gue rasa ya, mereka juga masih dalam fase mencari gitu. Mereka masih dalam fase pengen tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi ya, kalau saya selalu bilang ke anak saya nggak usah takut bikin salah gitu. Salah aja, yang penting lo tahu itu salah terus lo benerin gitu. Tapi yang soal cowok sama cowok ciuman depan umum gitu, ada nilai unsur-unsur agama yang abang masukin gak sih ke anak-anak? Oh itu gue rasa ya itu udah pasti lah ya. Maksudnya gue membiasakan untuk sama anak-anak itu diskusi dalam arti, oh kalau menurut ayah begini gitu, kalau menurut mereka gimana gitu. Jadi dan nggak harus sama gitu. Dan gue nggak bilang, oh menurut ayah kalian salah, nggak boleh gini-gini karena gini-gini gitu. Tapi bahwasanya memberitahu bahwa di value yang gue anut gitu, di agama yang gue anut itu begini itu adalah harus gue sampaikan gitu. Mas, tapi dengan Mbak Indra ada usaha untuk memfilter nggak apa yang ditonton, apa yang dibaca, apa yang susah. Lo kan nggak hidup sama, walaupun dia anak lo hidup seatap, lo kan nggak 24 jam sama dia nafasnya gitu. Mereka sekarang handphone cuma punya handphone doang kok, handphone tuh lo udah bisa ngapa-ngapain. Lo mau blog ada aja. Anak sekarang udah nggak pakai WhatsApp kok, mereka udah pakai Kort, apa sih istilahnya kata dia gue, itu udah punya kanal sendiri mereka gitu, dan di situ udah semuanya udah ada gitu. Jadi kita melakukan usaha-usaha filterisasi, misalnya kayak tontonan nggak boleh yang begini-begini gitu. Ya kalau lagi nonton sama kita, kalau enggak ya nggak bisa atur juga, nggak akan bisa tahu kan. Makanya yang paling penting gue rasa ya nyiapin anak untuk mikir lebih kritis aja gitu.